warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kuliah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya kita dari kelompok 5 mata kuliah tafsir dan media akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan tafsir di media sosial. Selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Rohimia Tasya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pembahasan pertama yakni pengertian tafsir media sosial. Tafsir media sosial berasal dari dua kata yakni tafsir dan media sosial. Tafsir berasal dari bahasa Arab yakni fasaroh yufassiru tafsiron yang berarti menjelaskan, membuka, dan menampakkan makna yang makul. Secara sederhana, tafsir Al-Quran dapat diartikan sebagai penjelasan ayat-ayat Al-Quran, merincikannya, dan mengambil hukum darinya. Secara etimologi, tafsir berarti al-ibanah wa kashfu al-mughatta, yaitu menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam kamus Lisan al-Arab, tafsir berarti menyingkap maksud kata yang samar. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 334. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Al-Zarqani, tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya yaitu media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial bisa berupa web, konten yaitu YouTube, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir media sosial yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkembang dalam media digital, baik berupa web, blog, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai digitalisasi Al-Quran dan tafsir. Pada periode awal-awal, Al-Quran itu masih berupa ucapan-ucapan secara lisan. Kemudian oleh beberapa sahabat ada yang menuliskannya di pelepah kurma, batu, dan lain-lainnya. Setelah lembaran tadi terkumpul, itu menjadi sebuah mushaf yang disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dikodifikasikan oleh Sayyidina Utsman. Dengan berkembangnya sebuah teknologi percetakan, maka transformasi Al-Quran itu kepada tahap yang baru, yaitu tahap penyebarluasan. Mushaf Al-Quran tersebut dicetak sedemikian rupa, sedemikian baiknya, kemudian dijual belikan sehingga setiap orang dimanapun mereka berada bisa memilikinya. Setelah berjalannya waktu, teknologi muncul dan berkembang pesat. Mushaf Al-Quran yang tadinya hanya berupa file yang ditulis di mushaf-mushaf, juga di kertas-kertas, dapat ditransformasikan ke dalam bentuk digital.
ada yang berbentuk perangkat lunak komputer, bahkan ada juga yang menjadi perangkat lunak ponsel pintar. Di sini media sosial mempunyai peran ganda. Efek sosial kebudayaannya juga sangat meluas, meliputi banyak aspek dalam bidang kehidupan, serta sangat dalam dikarenakan pengaruh tersebut masuk dan merasuki ruang pembentukan identitas diri. Dampak dari perkembangan media sosial tersebut mempunyai pengaruh insidental, salah satunya yaitu peralihan dakwah Islam, yaitu di bidang tafsir, baik melalui aplikasi secara langsung atau penyampaiannya dalam media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan media lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, di YouTube sudah banyak sekali para ustadz-ustadz yang menyampaikan dakwah dengan cara mereka sendiri. Dalam hal menyambut kemajuan metode seperti ini, itu harus kita manfaatkan untuk jalan dakwah Islam. Hadirnya internet sebagai media baru dalam komunikasi di era sekarang ini mampu memunculkan ruang baru dalam kajian keislaman, seperti tafsir Al-Quran. Munculnya ruang baru dalam media sosial ini itu dapat menawarkan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Dunia internet ini bisa menawarkan sesuatu yang mudah diakses, juga tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya, karena semuanya bisa diakses, juga bisa disimpan dalam HP kita. Kemudian dalam situs web tafsirweb.com itu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk digitalisasi tafsir. Tafsir yang terdapat dalam laman situs tersebut, baik berdasarkan topik maupun berdasarkan seri, hanya merupakan hasil terjemah secara literal atas kitab-kitab tafsir. Bahkan penafsiran dalam situs web tersebut tidak ditemukan sama sekali komentar atas ayat-ayat Al-Quran, selain hasil terjemahan terhadap karya-karya tafsir yang sudah ada. Dalam ungkapan lain itu, situs web tersebut hanya sebagai referensi utama saja untuk tradisi keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti situs web nu.org.id, kemudian situs web miliknya Muhammadiyah, dan situs web lainnya. Pada pembahasan yang ketiga adalah ragam bentuk tafsir sosial media. Tafsir sosial media di Indonesia saat ini paling bisa diklasifikasi menjadi 3 kecenderungan. Kecenderungan yang pertama tekstual, kontekstual, dan tafsir ilmi. Kecenderungan tekstual dan kontekstual di sini dimaksudkan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Mian dalam bukunya Khazanah Tafsir Indonesia, yaitu apakah seorang penafsir dalam aktivitas penafsirannya bergerak dari teks menuju konteks, atau dari peristiwa-peristiwa empiris di tataran konteks menuju teks. Yang pertama, kecenderungan tekstual. Salman Harun adalah seorang pengguna laman Facebook aktif dengan intensitas materi Al-Quran dan tafsir yang tinggi. Ia merupakan seorang guru besar bidang tafsir di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salman Harun memang menyenangi aktivitas hermeneutis Al-Quran dan dia menjadikan Facebook sebagai salah satu media bertafsir. Pada awalnya, aktivitas hermeneutis Salman Harun bersifat reaktif subjektif. Ia menjelaskan ayat-ayat tertentu yang dipilih secara acak sesuai dengan perkembangan isu. Yang kedua, kecenderungan kontekstual. Sebagai tafsir dengan watak kontekstual, tafsir media menjadi populer di situasi tertentu dan kurang populer di situasi lainnya. Untuk konteks ini, peristiwa pidato Basuki Cahyakusuma di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 menjadi populer tafsir sosial media. Semua kalangan melibatkan diri dalam aktivitas sosial media ini, baik kalangan akademisi, ulama, aktivis, hingga masyarakat awam. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh dari akun Facebook dari fitur-fitur populer di Indonesia. Bisa dibaca sendiri ya di makalahnya.